Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Tentunya di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi pajak jurusan akuntansi syariah semester 5 kelas C akan mempresentasikan materi tentang PPh pasal 21 dengan dosen pengampu Bapak Makmuri Ahdi MAK, yaitu dengan anggota kelompok oleh saya sendiri Nurjana dengan NIM 1908205107 dan ada rekan saya Ahmad Palahi dan Resma Adilah. Ya, untuk teman-teman silahkan untuk simak videonya dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe. Ya, yang pertama itu dari pengertian PPh pasal 21 itu sendiri ya. Nah, apa sih yang disebut dengan PPh pasal 21 itu? Nah, berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak ya, untuk tarif PPh pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Adapun dasar hukum untuk perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 ini merujuk pada ada dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian ada dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016. Kemudian ada juga dari Peraturan Menteri Keuangan ya, dan yang terakhir ini ada dari peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Jadi PPh pasal 21 ini tentunya ada dasar hukum untuk perhitungan dan pemotongannya sendiri. Ya teman-teman, sebelum mengetahui tentang tarif pajak PPh pasal 21, mari kita pahami dahulu siapa saja peserta yang harus melakukan wajib pajak PPh pasal 21 ya. Siapa aja nih yang termasuk wajib pajak PPh pasal 21? Nah, ini yang pertama yang termasuk wajib pajak PPh pasal 21 itu ada pegawai, kemudian penerima uang pesangon atau pensiun atau uang manfaat pensiun, terus ada juga tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh pasal 21. Kemudian ada yang ketiga wajib pajak PPh pasal 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa ya, diantaranya itu ada dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti akuntan, arsitek, dokter, dan lain-lain. Kemudian ada dari pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak. Kemudian ada juga dari olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah yang menerima penghasilan ya. Kemudian ada juga dari pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasinya, fotografinya. Kemudian ada dari petugas penjaga barang dagangan, petugas dinas luar asuransi. Nah, kemudian ada dari wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan ya, seperti peserta perlombaan dalam segala bidang, mau itu seni, ilmu pengetahuan, teknologi, atau yang lainnya. Kemudian ada dari peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja, peserta dan anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, serta peserta kegiatan yang lainnya ya. Kemudian ada juga anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Dan ada juga dari mantan pegawai ya atau pensiunan, dan ini tentunya wajib pajak PPh pasal 21. Nah, kemudian ada PKP ya, itu penghasilan kena pajak PPh pasal 21 ini menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 ya. Ini diantaranya ada pegawai tetap, kemudian penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan sudah melebihi
PTKP ya, yaitu Rp4.500.000. Kemudian ada juga bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan di sini adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, kemudian ada PTKP-nya ya, untuk penghasilan tidak kena pajaknya, dan ini tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan kurang atau sama dengan 54 juta rupiah. Nah, ini penjelasannya itu. Nah, yang pertama ini 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta rupiah untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya, dan ini tentunya termasuk ke dalam penghasilan tidak kena pajak. Nah, kemudian selanjutnya ini tabel PTKP-nya ya, untuk penghasilan tidak kena pajaknya. Ini ada dari untuk PTKP pria atau wanita lajang, ada juga untuk PTKP pria kawin, dan PTKP suami istri penghasilan digabung ya. Ini yang terbaru. Dan khusus bagi perempuan atau bagi istri di mana suami istri masing-masing sudah punya NPWP ya, maka PTKP istri adalah TK0 atau dianggap tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Nah, kemudian juga ada perhitungan untuk tarif progresifnya ya. Ini sesuai dengan pasal 17 ayat 1 tarif pajak penghasilan pribadi itu perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah, itu tarifnya adalah sebesar 5%. Kemudian di atas 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah ini tarifnya 15%. Dan wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta rupiah ya sampai dengan 500 juta rupiah ini tarifnya 25%, dan di atas lebih dari 500 juta rupiah ini tarifnya 30%. Dan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP ini dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka wajib pajak yang memiliki NPWP. Lalu bagaimana sih metode perhitungan PPh pasal 21 ini ya? Nah, untuk perhitungan ini pada umumnya ada 3 metode, ada metode gross, ada metode gross up, dan metode net. Nah, yang pertama ini ada dari metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak ya. Untuk metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh pasal 21 terutamanya sendiri. Jadi gaji kotornya itu belum dipotong PPh pasal 21 dan ditanggung oleh karyawan atau pegawai yang menerima penghasilan. Kemudian yang kedua ada metode gross up ya, atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Jadi metode gross up ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak. Jadi gajinya dinaikkan terlebih dahulu, kemudian gajinya dinaikkan sebesar pajak yang dipotong gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada dari metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan ya. Jadi PPh pasal 21-nya ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapat gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Nah, apa sih yang disebut dengan pencatatan dan pembukuan ya? Tentunya di PPh pasal 21, bukan di PPh pasal 21 aja ya, tentunya di perpajakan itu selalu ada pencatatan dan pembukuan ya. Kemudian apa sih yang disebut pencatatan dan pembukuan? Nah, yang disebut pembukuan ini merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Kemudian adapun pengertian pencatatan ya, menurut undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9 ini mengatakan bahwa
Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara pencatatan dan pembukuan? Nah, pada dasarnya ya pencatatan itu merupakan bagian dari pembukuan. Jadi kegiatan pembukuan juga harus mengacu pada pencatatan pajak. Nah, jadi keduanya ini tidak bisa saling dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan dalam perekaman kewajiban pajak. Nah, tapi hal yang membedakan antara pembukuan dan pencatatan pajak ini adalah berdasarkan ada pada subjek pajaknya ya. Pembukuan lebih menekankan pada wajib pajak badan atau pengusaha, sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Namun, terlepas dari itu, keduanya memiliki fungsi yang sama dan saling berkaitan, yaitu sama-sama membantu untuk mempermudah perekaman pajak terutang. Oke, next. Kemudian ada contoh perhitungan PPh pasal 21-nya ya. Ini ada contoh untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, silakan teman-teman soalnya bisa dibaca, dilihat ya. Ini Reto ya, merupakan pegawai tetap di PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan itu Rp5.750.000. Kemudian ia membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Kemudian belum menikah, dia menikah tetapi belum punya anak ya, jadi belum punya tanggungan. Kemudian pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Hitung PPh pasal 21 bulan Januari. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk perhitungannya ya. Ini gajinya Rp5.750.000. Kemudian untuk pengurangannya itu yang pertama ada dari biaya jabatan ya sebesar 5% dikali bruto ya ini harusnya. Kemudian dikali ini kan soalnya nggak ada tunjangan-tunjangan. Jadi dikali gaji 5% kali gaji itu hasilnya 287.500 ya. Ya, kemudian dikurangi juga dengan iuran pensiun. Nah, nanti hasilnya itu adalah neto sebulan. Kemudian untuk perhitungan neto setahunnya itu dikali 12 dikali neto setahun. Nah, kemudian dikurangi PTKP setahun ya untuk wajib pajak sendiri dan tambahan menikah. Kemudian setelah itu nanti ada hasil. Nah, ini hasil kena pajak setahunnya. Nah, dan untuk sebulannya untuk PPh pasal dan ini menghasilkan Rp4.650.000 ya. Kemudian PPh pasal 21 turutangnya ini 5% dikali Rp4.650.000 hasilnya Rp232.500. Nah, untuk PPh pasal 21 sebulannya ya di bulan Januari ini tinggal dibagi 12 dan hasilnya Rp19.375. Nah, oke teman-teman, sudah di ujung video ya, sudah di ujung presentasi. Dan untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun di WhatsApp grup ya di mata kuliah akuntansi pajak. Kemudian silakan juga untuk kritik dan sarannya ya, barangkali ada kesalahan ataupun masukannya ya, kritik sarannya boleh langsung ditulis di kolom komentar ataupun di Japri ya atau WhatsApp. Dan oke, sekian dari kami dan mohon maaf atas kekurangannya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.